Semoga pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Nampaknya di kelas ini ada bangku-bangku yang masih kosong, menandakan teman kita yang tidak hadir, ya? Iya. Oh, ada yang izin lomba dan juga ada yang sedang sakit. Iya. Kalau yang izin lomba ada berapa orang? Tiga orang. Atas nama Yasin, Fitra, sama Aryo. Kalau yang sakit Frankie, Repti. Berarti ada 5 orang dari 7. Dari 8 ya. Satu orang Orang ini kan dulu. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa berkumpul kembali di pembelajaran berikutnya. Nah, dari cuplikan gambar yang sudah Ibu sediakan melalui PowerPoint di sini, dari judul sudah terlihat ya, kita akan membahas tentang pengolahan hasil nabati yaitu komoditas umbi-umbian. Di sini Ibu sudah menyajikan ada kompetensi dasar dan kompetensi inti yang akan kita capai pada proses pembelajaran kali ini, di mana untuk kompetensi dasarnya itu kita mampu mengidentifikasi umbi untuk satuan produksi. Kemudian yang kedua, menerapkan proses pengecilan ukuran, kemudian menerapkan pengolahan hasil umbi. Nah, pada tiga kompetensi intinya nanti diharapkan kalian mampu menunjukkan umbi untuk satuan produksi, lalu melakukan proses pengecilan ukuran, dan terakhir memproduksi olahan umbi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, nanti ada sistem diskusi. Melalui diskusi, peserta didik atau kalian itu memiliki prinsip dasar pengolahan hasil nabati komoditas umbi dengan benar dan teliti. Kemudian melalui diskusi pun kalian diharapkan mampu menunjukkan faktor-faktor sebagai sumber karbohidrat itu beras melalui olahannya nasi. Kalau di daerah wilayah Sulawesi mungkin ataupun Kalimantan, di sana mereka lebih memanfaatkan tanaman seperti umbi-umbian, itu bisa singkong, bisa juga serealia seperti jagung sebagai pengganti dari karbohidrat. Ada yang tahu kenapa di daerah tertentu itu mereka jarang mengkonsumsi yang namanya beras? Ya, topografi daerahnya ya tidak mendukung untuk menanam yang namanya beras melalui padi tadi. Kemudian juga selain topografi daerah juga menjadi sebuah kebiasaan baru, karena sekarang ini kan ada yang namanya kalau mau diet itu pakai beras merah ya. Kenapa tidak beras putih pada umumnya? Karena kandungan glukosa dari beras putih itu lebih tinggi dibanding beras merah. Dan memang zaman nenek moyang kita dulu tidak semuanya di daerah itu ada beras, jadi mereka memanfaatkan yang namanya umbi-umbian sebagai diversifikasi bahan pangan untuk dikonsumsi. Bisa pakai singkong, jadi dibuat beras tiwul. Kalau ada orang Jawa di sini mungkin tahu ya, beras tiwul. Kemudian juga sego jagung. Jadi jagung itu bisa dimodifikasi ataupun disatukan dengan beras untuk menjadi sumber bahan pangan. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan cuplikan gambar beberapa jenis umbi yang biasa kita temui di Indonesia, mungkin di sekitar kita. Di sana ada kentang, kemudian ada ubi jalar ungu, ubi jalar orange atau kuning, kemudian ubi jalar putih ada juga, ada talas dan juga singkong. Kita akan bahas satu persatu. Ubi kayu atau singkong ini merupakan salah satu tanaman yang cukup mudah kita tanam dan temui ya, karena istilahnya batang singkong itu kalau dilempar saja ke tanah bisa hidup ya, karena dia tidak perlu perlakuan khusus, tidak perlu ditanam dengan menggali juga, tidak terlalu perlu seperti itu. Dari bagian
tropis khususnya di Indonesia. Cuplikan gambarnya ada di sebelah. Jadi ciri khasnya itu seperti akar memanjang ke bawah dalam tanah, dan dia tidak terlalu membengkak atau melebar seperti umbi-umbi lain. Kalau di sini selanjutnya ada ubi jalar. Ubi jalar itu rasanya cenderung lebih manis dibandingkan ubi kayu atau singkong tadi. Tanaman dengan nama Latin Ipomea batatas L ini memiliki berbagai jenis yang jika kita lihat dari bentuk umbi, warna umbi, dan dagingnya, ada yang berwarna ungu, orange, kuning, dan juga putih. Cuplikan gambarnya ada di sebelah. Di sini ibu menampilkan yang warna ungu dan juga warna orange. Selanjutnya kentang. Nah, kentang ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan dasar olahan kue. Kue apa yang familiar menggunakan kentang? Ya, dengan kentang. Kemudian selain kue, keripik ya, keripik kentang, perkedel kentang dan sebagainya, hingga menjadi tepung. Ada juga tepung kentang atau solanum tubesou, merupakan kekuatan pangan dunia karena hampir di setiap negara itu bisa menjadi tempat tumbuhnya kentang dan menjadi makanan pokok. Mungkin kalau kita lihat di TV-TV itu, kalau orang barat itu sarapannya selain pakai roti, kadang kentang ya, kentang hanya direbus atau diumatkan, apa istilahnya itu mashed potato ya. Mashed potato itu jadi dia udah kayak krim, tapi berasal dari kentang, itu juga sebagai sumber pangan. Lanjut ada ubi talas. Nah, ubi talas atau Colacacia esculenta banyak tersebar di wilayah tropis dan subtropis, cenderung berwarna coklat muda dan daunnya berbentuk seperti jantung, memanjang dengan sifat tahan air. Mungkin kalau bahasa daerahnya talas ini keladi ya. Daunnya itu bagai air di atas daun keladi, jadi dia tidak air itu lewat saja, tidak membekas di atas daun keladi, jadi sifatnya tahan air. Nah, kalau ubi talas ini mungkin bagi anak-anak ibu yang pernah mengolahnya, di sini kalau kita tidak pandai maka bisa menimbulkan efek gatal ya, getahnya dari talas tersebut, karena mengandung zat di mana harus ada perlakuan khusus. Terlebih kalau kita tidak cermat dalam membersihkan, apalagi mencucinya, membilasnya, maka itu akan rentan ada efek gatal seperti itu di kulit. Nah, di sini ada pun teknik yang dapat kita terapkan dalam mengolah komoditas umbi-umbian. Itu yang pertama, merebus atau boiling. Merebus atau melunakkan, mematangkan bahan makanan di dalam cairan. Cairan di sini bisa kaldu, bisa santan ataupun susu, sampai bahan pangan itu mendidih dan empuk. Kematangan dari makanan itu tidak boleh terlalu lunak agar vitamin yang terkandungnya masih ada di dalam bahan tersebut, dan alat yang digunakan untuk merebus itu biasanya disebut panci. Selanjutnya ada menggoreng. Menggoreng di sini adalah metode memasak bahan makanan di dalam minyak panas. Biasanya bisa menggunakan minyak yang banyak atau deep frying, di mana minyaknya itu menutupi bagian bahan pangan. Lalu ada juga yang namanya pan frying atau shallow frying, di mana minyaknya hanya sedikit saja. Contohnya kalau kita menggoreng kentang goreng, misalkan kentang goreng, kira-kira perlu minyak yang banyak atau yang sedikit? Minyak yang banyak ya, terendam ya. Jadi minyaknya harus menutupi permukaan kentang goreng biar matang merata. Berbeda kalau kita mengolah misalkan kayak telur dadar lah seperti itu, maka minyak yang diperlukan hanya sedikit saja. Karena nggak mungkin ya kita makan telur dadar tapi berkuah minyak seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan bahan makan yang akan diolah. Lalu ada juga teknik menggoreng
pincel atau melarat menggunakan medium pasir. Nah, pasirnya di sini bukan pasir yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah-rumah kayak gitu ya. Pasirnya harus pasir yang bersih, dalam artian bebas dari kemungkinan entah itu kotoran hewan, kemudian juga kontaminasi benda-benda yang membahayakan. Minimal pasir pantai lah yang memang dilalui oleh air laut itu bisa kita gunakan untuk menyangrai atau menggoreng non minyak. Kemudian ada juga menggoreng menggunakan medium udara panas. Ini biasanya untuk menggoreng biji kopi atau kacang tanah polong. Kalian pernah lihat di TV ada alat baru namanya air fryer? Ya, sistemnya itu kayak apa ya? Bukan oven, tapi bisa menggoreng ya. Kalau iklannya itu kita taruh ayam saja di dalam sana, tekan berapa menit kita ingin memasaknya, nanti dia sudah renyah seperti menggoreng tanpa ada minyak, kemudian tanpa ada media lainnya. Namanya air fryer tidak salah. Alatnya lumayan mahal, 1 jutaan ke atas tergantung merek seperti itu. Jadi semakin kesini teknologi itu semakin canggih. Makanya kita di sini dituntut untuk meluaskan wawasan ilmu pengetahuan kita sehingga literasi kita dalam mengolah bahan makanan itu semakin kreatif dan juga inovatif. Lalu ada mengukus atau steaming. Mengukus di sini metode memasak memanfaatkan uap dari air mendidih yang ada di bawah kukusan. Biasanya pakai panci, kemudian ada saringan di atasnya. Ini digunakan untuk mematangkan bahan makanan. Namun yang kita fokuskan di sini tidak membutuhkan air yang banyak. Contohnya, kalau kita mau buat perkedel kentang, efektif kita kukus apa kita rebus kentangnya? Dikukus ya, karena kalau kita rebus, otomatis air rebusannya itu akan masuk ke dalam kentang tersebut, dan kalau kita uleni akan semakin lembek seperti itu, mempengaruhi tekstur dari olahan yang akan kita buat. Nah di sini saya masuk. Pada pembelajaran kali ini kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok saja. Boleh kelompok kacang-kacangan kemarin boleh, atau yang lain juga boleh. Nanti Ibu akan menyediakan media karton, kemudian sticky note. Kita akan mengidentifikasi jenis umbi-umbian. Satu kelompok cukup mengidentifikasi satu jenis umbi, mulai dari nama umbinya, kemudian kandungan di dalam umbi, serta olahan apa yang akan kalian buat pada pertemuan berikutnya. Setelah itu dibuat, nanti kita akan presentasi secara berkelompok bergiliran. Metode penilaian yang akan Ibu terapkan di sini ada lembar penilaian proyek, kemudian ada lembar portofolio proses praktikum di pertemuan kedua, dan tabel penilaian presentasi proyek. Jadi silakan anak-anak semua dapat aktif dalam diskusi dan maupun presentasi. Boleh duduknya senyaman mungkin, membagi diri menjadi beberapa kelompok. Kami 3 orang. Mau? Oh iya, boleh. Satu dulu. Dengan kelompok kemarin. Itu LKPD-nya. Yang pakai kertas A10. Mana? Lesehan? Boleh, boleh, boleh.
ubi jala yang akan dipresentasikan oleh Imawan Albert. Kepada saya silakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yang kami praktekkan kemarin, yaitu bijala. Ini nama Latin bijala yaitu batatas L, yaitu adalah ubi dari jenis ubi-ubian yang cenderung rasanya manis dan banyak disukai oleh banyak orang. Terus kandungan yang terdapat di dalam ubi jala yaitu vitamin A, vitamin B, dan zat antioksidan. Selanjutnya yaitu langsung saja ke pengolahan atau produk yang dihasilkan dari ubi jala itu yang kami praktekkan kemarin, yaitu kolak biji salak dari ubi jala. Yaitu yang pertama langsung saja bahannya itu ada ubi jala, tepung tani, gula putih, daun pandan, air, santan, terus pewarna makanan dan garam. Terus cara pembuatannya yaitu ada pengupasan. Langsung saja ubi jala itu langsung dikupas dan dicuci lalu direbus. Ketika sudah direbus, hancurkan ubi dan campurkan dengan gula dan tepung tani. Aduk sampai tercampur merata dan bisa dibulatkan. Selanjutnya itu pembulatan adonan. Adonan yang telah selesai dicampur lalu dibulatkan sebesar biji salak. Setelah itu didihkan air selama kurang lebih 5 menit sampai mendidih. Terus masukkan gula putih dan pandan sampai lalu diaduk sampai gula itu mencair. Terus selanjutnya itu panaskan lagi dan masukkan santan dan gula lalu diaduk. Setelah mendidih, masukkan adonan bulatan tadi ke dalam panci yang telah mendidih tadi. Setelah ini biji salaknya mengapung, lalu angkat dan dinginkan. Setelah itu selesai dan siap disajikan. Mungkin sekian presentasinya, saya kembalikan ke moderator. Boleh diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Baiklah, kepada teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? dari kelompok 2 ada yang bertanya? Enggak, biasanya Biasanya enggak ya? Kelompok 3 ada yang mau bertanya, boleh? Tuh ya sih mau nanya. Oh ya sih mau bertanya, silakan ya sih. Tidak jadi, kau ulang. mungkin jawab betul-betul. Kita berikan kesempatan. Sama ya, Vin. Jangan lama ya sih. Jangan sebenarnya faktornya tadi apa ya? Faktor mempengaruhi pengolahan. Faktor yang mempengaruhi pengolahan. Faktornya itu yang pertama itu ini bahan ala-ala bersih. Ya, Terus itu bahannya itu harus steril, segar. bersih, bukan bersih, pasti itu tidak busuk. Dan harus itu dan ruangannya bersih. Bagaimana yang saya bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Kalau ruangan semua ya, kan tidak maksud itu apa? Kalau misalkan ada soal itu harusnya berarti faktornya itu lebih ke kalau misalkan itu jadi tambah air itu faktornya juga gimana? Contohnya gitu. Tambah air memang. Jadi kita tadi kan jadi kalau misalkan jadi tambah air itu banyak kayak gimana sih? Enggak ada. Dan pengolahannya tadi itu setelah dikukus kan, terus dihancurkan, tidak penapan air. Jadi langsung ditambah gula sama tepung sampai dia bisa dibulatkan, lalu dia bisa dibulatkan. Agar adonannya kalis gitu ya.
Oke, sudah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah dan mohon ampun. May akhiri, nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana Ia telah memberikan kita amat-amatnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Selamat malam, tak lupa pula kita hadirkan buat dunia alam yang Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, kami di sini akan presentasikan produk dari Ubi Talas yang akan dipresentasikan kepada Ariel. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 menyampaikan beberapa hal tentang ubi talas, yaitu ubi talas apa yang dikenal dengan Corochosia esculenta. Biasanya banyak tumbuh di wilayah yang tropis dan subtropis. Kalau biasanya itu ubi talas ini umumnya memiliki warna yang agak coklat muda dan daunnya yang membentuk seperti jantung, memanjang dan sifatnya tahan air. Biasanya juga daun talas ini bukan juga hanya dikonsumsi untuk sebagai bahan konsumsi saja. Ubi talas dan daun talas dan batang talas biasanya juga dimanfaatkan oleh beberapa penduduk yang dimana memiliki kandungan, yaitu pertama itu ada energi itu sekitar 180 kal dan protein itu sekitar 1,49. Lemak memiliki 0 per 100 gram ya tapi ya. Lemak memiliki 0,49. Karbohidrat memiliki 259. Maaf, ada kesalahan. Oke, saya ulang kembali. Protein memiliki 1,4 gram, lemak memiliki 0,4 gram, karbohidrat memiliki 25 gram. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Bona. Jadi tadi kan ada ini batang dan daun itu kan yang apa tadi untuk digunakan jadi apa? Obat. Untuk obatnya kami tidak mencari tadi, tapi menurut yang ada di Google tadi bisa digunakan obat. Jadi kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut, kita bisa cari di Google. Obat ini kan obat talas. Obat talas. Boleh dikasih? Baik, untuk sesi pertanyaan kami tutup. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Kalau kami mohon ampun. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Namanya entah. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhinya di situ ada jenis bahan pengikat, kadar dan kadar air. Di sini kami memilih produk yaitu perkedel kental. Kenapa perkedel kental? Karena enak ya. Bahannya juga ada tepung, ada kentang, ada telur, dan sisanya itu bahan tambahan yang opsional sesuai selera aja, yang penting ada isinya. Dalam pembuatan mungkin bisa dijelaskan oleh Sari. Sari silakan. Dalam cara pembuatannya itu ada bahannya tepung terigu, terus kentang, telur, wortel, dan bawang dan ayam. Pertama kupas kentang lalu cuci bersih hingga bersih, lalu kukus kentang hingga matang dan kembali mengukus kentang yang dikukus
membersihkan dan mencuci ayam hingga halus dan lalu siapkan baskom dan bahan-bahan semuanya, aduk hingga rata dengan mengulurnya dengan bulat-bulat kecil dan lalu kukus kembali. Mungkin maksudnya digoreng ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Pada Allah saya menampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Alhamdulillah, 3 kelompok pada hari ini sudah mempresentasikan hasil identifikasi komoditas umbi untuk satuan produksi. Ada yang membuat perkedel kentang, ada yang membuat apa tadi talasnya? Bakpao dari talas, dan yang terakhir tadi kolak biji salam. Ini merupakan salah satu peluang ide untuk kewirausahaan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan dan juga bisa untuk konsumsi pribadi. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan juga menjadi wawasan untuk anak-anak ibu semua ke depannya. Dan bentuk rasa syukur kita bersyukur ya, kita berada di daerah Provinsi Bengkulu di mana kita tidak sulit dalam menemukan sumber pangan, baik itu serealia terutama beras seperti itu, kemudian juga umbi-umbian juga melimpah, kacang-kacangan juga melimpah. Maka di sini dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita jangan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun makanan yang ada di hadapan kita yang tersedia untuk kita. Mungkin itu pemaparan